Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ummu Hashim, ibu sang arsitek peradaban. Umar bin Abdul Aziz yang berjuluk Khalifah kelima adalah pemimpin yang bersahaja. Tingkat keimanannya tidak perlu diragukan lagi. Umar hafal Al-Quran sejak kecil, matanya selalu banjir air mata karena rasa takutnya kepada Allah SWT. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, rakyatnya tidak ada yang menjadi mustahik, tidak ada orang yang berhak menerima zakat. Rakyatnya hidup makmur dan sejahtera, sementara Umar hidup sangat sederhana. Apa yang menjadikan Umar memiliki pribadi yang begitu luar biasa? Selain berkat gen ketakwaan dari neneknya, Ummu Ammarah, ibundanya Ummu Hashim mendidiknya sejak kecil dengan penuh kasih sayang, mengajarkan Umar Al-Quran dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia selalu menjaga dan mengawasi putranya. Ummu Hashim lah yang berperan besar mengantarkan putranya menjadi pemimpin yang tiada banding itu. Sejak Umar kecil, ibunya menanamkan kecintaan kepada ilmu dan membimbingnya menghafal Al-Quran hingga Umar mampu menghafal seluruhnya saat usia yang masih belia. Ia mendampingi setiap tahapan perkembangan Umar dan memasukkan nilai-nilai ketakwaan dalam jiwa putranya itu. Umar pun tumbuh menjadi pemuda yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan suka menangis karena rasa takutnya itu. Ummu Hashim juga dikenal sebagai wanita yang sangat dermawan dan menyayangi orang-orang yang lemah. Ummu Hashim mewakili gambaran ideal sosok seorang ibu. Demikian juga ibunda dari Ummu Hashim, Ummu Ammarah, nenek Umar bin Abdul Aziz. Rasa takutnya kepada Allah SWT menjadikannya pribadi yang unggul. Bagaimana kehidupan kakeknya, Umar bin Abdul Khattab radhiyallahu anha? Ummu Hashim menikmati kebersahajaan hidup di Mekah. Ia pun mewarisi akhlak mulia dari kakek dan orang tuanya. Bagi keluarganya, ilmu, ketakwaan, kebaikan hati lebih berharga daripada kekayaan dunia. Keteladanan wanita-wanita tersebut menjadi bukti penting seorang ibu dalam membentuk sebuah generasi. Seorang penyair mengungkapkan bahwa ibu adalah sebuah sekolah. Apabila dipersiapkan dengan baik, berarti telah mempersiapkan suatu bangsa dengan dasar yang baik. Tidak berlebihan tentu saja, ibu adalah sekolah pertama dan utama bagi anak-anaknya. Ibu yang mengajarkan dan mendidik sebagai macam ilmu dalam kehidupan anak-anaknya dengan cinta dan kasih sayang. Sebagai pendidik awal, ibulah yang pertama kali meletakkan fondasi dasar, terutama aspek keimanan kepada anak dalam proses pendewasaan mental dan pematangan jiwa. Gambaran penting tugas seorang ibu tercakup dalam pernyataan yang diungkapkan oleh Dr. Andi Majid Khatme, Presiden Asosiasi Dokter Muslim di London, dalam konferensi dunia tentang wanita di Beijing. Berikut tuturannya. Tugas keibuan adalah pekerjaan yang paling terberat dan membutuhkan keterampilan di dunia, dan terlaksananya tugas ini sangat penting bagi pemeliharaan dan perlindungan anak, terutama pada masa-masa awal pertumbuhannya. Tak ada satu jenis pekerjaan pun yang dapat merampas seorang ibu dari tugas keibuannya, dan tak ada seorang pun yang dapat mengambil alih tugas keibuan tersebut. Namun begitu banyak muslimah yang kurang bahkan tidak memahami pentingnya peran seorang ibu. Peran yang menurut Khatme tidak bisa digantikan oleh siapapun. Menjadi ibu full time dianggap hanya pekerjaan tidak penting. Tidak perlu sekolah yang tinggi, tidak perlu pintar untuk menjadi seorang ibu. Salah, Anda justru harus menjadi muslimah yang sangat cerdas untuk bisa memenuhi peran keibuan.
Kemuliaan peran keibuan dewasa ini pun semakin tergerus oleh serangan bangsa barat setelah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Hal yang kerap kali diserang oleh para orientalis adalah wanita dan peranannya dalam keluarga. Ide-ide feminisme, kesetaraan gender, dan kebebasan wanita saat ini gencar disuarakan bangsa barat kepada umat Islam. Kita pun tahu tidak sedikit yang terjebak untuk mencicipi kebebasan wanita tersebut. Akhirnya hancurlah kemuliaan dan martabat wanita, diikuti dengan runtuhnya pilar-pilar keluarga dan pendidikan anak. Islam telah mengajarkan kemuliaan seorang ibu. Sejarah telah mencatat banyak orang yang hebat lahir dari seorang ibu yang juga hebat. Tak pernah ada cacat dalam peran keibuan. Tak pernah ada celah pada predikat seorang ibu. Maka tak berlebihan bila ada ungkapan bahwa surga ada di telapak kaki ibu. Muslimah perlu menyadari peran vitalnya sebagai seorang ibu. Ibu bukan hanya predikat sepele yang perannya bisa diabaikan. Ibu adalah simpul penting sebuah sambungan peradaban. Dialah yang akan mencetak sebuah generasi. Ibu adalah tiang yang akan mengibarkan kembali bendera kejayaan lewat pendidikannya terhadap keluarga. Ibu tak pernah bermakna kecil karena Allah lah yang menjadikannya begitu mulia. Itulah nasab mulia dari seorang Umar bin Abdul Aziz. Nenek dan ibunya adalah seorang wanita solehah yang luar biasa, dan kakeknya merupakan anak dari seorang Amirul Mukminin, yaitu salah satu Khalifah Ar-Rasyidin yang sangat mulia, Umar bin Khattab radhiyallahu anha. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Quran Surah At-Tur, yaitu dalam dirinya mengalir gen terbaik dengan kualitas ketakwaan ibadah, amaliyah, dan kecerdasan di atas rata-rata yang tidak diragukan lagi.